Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Yasin, nomor absen 10. Saya dari kelas 12 IPA 6. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Feby Putri Maharani, nomor absen 14, kelas 12 IPA 6 dari kelompok 3. Nama saya Nisa Khotur Nahda dari kelas 12 IPA 6, absen 25 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ria Agungsa Fitri dari kelas 12 IPA 6, absen 27 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Unusa Pamatluba, nomor absen 34, kelas 12 MIPA 6 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Damayanti, nomor absen 26, kelas 12 IPA 6 dengan kelompok 3. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang fotopatriotisme. 1. Pada fase tumbuhan berhari panjang. Tumbuhan berhari panjang adalah jenis tumbuhan yang akan berbunga jika panjang waktu siang hari melebihi minimum waktu kritis yang dibutuhkan tanaman berhari panjang, yaitu sekitar 12-14 jam. Siang hari lebih lama daripada malam hari, sehingga tumbuhan menerima penyiraman yang lebih lama. Contoh tanaman ini adalah oat, gandum, selada, lobak, dan bayam. 2. Tanaman hari pendek. Tanaman hari pendek adalah tanaman yang hanya dapat berbunga bila panjang hari kurang dari batas waktu kritisnya atau panjang hari maksimum. Batas waktu kritis untuk tanaman hari pendek 11-15 jam. Tanaman hari pendek akan mengalami pertumbuhan vegetatif terus-menerus apabila panjang hari melewati nilai kritis, dan akan berbunga di hari pendek di akhir musim panas dan musim gugur. Tetapi tanaman hari pendek tidak akan berbunga di hari pendek di awal musim semi, dan akan berbunga di hari pendek akhir musim semi. Contohnya yaitu ubi dan kopi. Tumbuhan berhari sedang. Tumbuhan berhari sedang berbunga jika terkena pencinaran kira-kira 12 jam sehari. Contohnya kacang dan tebu. Tumbuhan berhari netral. Tumbuhan hari netral adalah tumbuhan yang tidak tergantung pada perubahan panjang penyinaran. Tumbuhan hari netral lebih dipengaruhi oleh faktor usia. Umumnya, bunga muncul setelah tanaman mencapai umur atau ukuran tertentu. Contoh tumbuhan berhari netral yaitu mawar dan tomat. Di sini saya akan menjelaskan tentang embriogenesis. Fase 1, zigot atau sel tunggal. Pada perkecambahan secara seksual, di mana sperma masuk melebur ke dalam ovum, maka akan terbentuk zigot yang satu sel. Zigot selanjutnya membelah secara mitosis dan mengubah kondisinya dari keadaan bersel satu atau uniseluler menjadi bersel banyak atau multiseluler, yang menghasilkan sejumlah sel yang disebut blastomer 2 sel, membelah lagi menjadi 4 sel, dan seterusnya. Yang kedua, morula, yaitu suatu bentukan sel seperti bola bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Keberadaan antara satu dengan sel yang lain adalah rapat. Morulasi itu adalah proses terbentuknya morula. 3. Blastula. Pada fase blastula terjadi pembagian sitoplasma ke dalam dua kutub yang terbentuk pada fase moruta. Konsentrasi sitoplasma pada kedua kutub tersebut berbeda. Pada kutub fungsional terdapat sitoplasma yang lebih sedikit dibandingkan dengan kutub vegetatif. Konsentrasi sitoplasma yang berbeda menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan hewan selanjutnya. Pada fase ini, kutub fungsional dan kutub vegetatif telah selesai dibentuk. Hal ini ditandai dengan terbentuknya rongga di antara kedua kutub yang berisi kaftan dan disebut blastosol. Embrio yang memiliki blastosol disebut blastula. Gastrula. Gastrulasi adalah tahapan gastrula, yaitu stadium perkembangan zigot yang melibatkan bermacam-macam gerakan morfogenetik.
Macam-macam gerakan morfogenetik yaitu 1. Invaginasi, yaitu gerakan melekuk ke dalam melipat suatu lapisan. 2. Evaginasi, yaitu gerakan menjulur. 3. Involusi, yaitu gerakan membelok ke dalam atau inturing. 4. Ingresi, yaitu migrasi sel-sel secara individu dari lapisan permukaan ke daerah bagian dalam embrio. 5. Delaminasi, yaitu gerakan satu lapis sel untuk membuat sel dua lapisan sel atau lebih. 6. Konvergensi, gerakan sel-sel menuju pusat atau gerakan memusat. 7. Divergensi, yaitu gerakan sel-sel secara memancar. 8. Ekstensi, gerakan sel-sel secara meluas yaitu ke satu arah. Akhir gastrulasi menghasilkan 3 lapisan embrio atau lembaga, yaitu 1. Ekstoderm atau lapisan luar menghasilkan epidermis, sistem saraf, dan bumbung neural. 2. Mesoderm sama dengan lapisan tengah menghasilkan otot, tulang, dan jaringan ikat. 3. Endoderm menghasilkan lapisan dalam, epitelium, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan organ yang terkait dengan sistem pencernaan seperti hati dan pankreas. Fetus atau janin yaitu mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Dalam bahasa Latin, fetus secara harfiah dapat diartikan berisi bibit muda mengandung. Pada manusia, janin berkembang pada akhir minggu ke-8 kehamilan, sewaktu struktur utama dan sistem organ terbentuk hingga kelahiran. Janin disebut juga calon bayi. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin adalah kira-kira 280 hari atau 40 minggu dan tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu triwulan 1 dimulai dari konsepsi sampai 12 minggu. Triwulan 2 dari 12 sampai 28 minggu dan triwulan 3 dari 28 sampai 40 minggu. Kehamilan terhitung dari hari pertama haid terakhir. Pada minggu ke-12 atau bulan ketiga, embrio menjadi janin. Denyut jantung terlihat pada USG. Mulai ada gerakan, sudah ada pusat tulang kuku, ginjal mulai memproduksi urin. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.